Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Oktavianti. Pada bab ini, kita akan membahas secara mendalam tentang router mikrotik, mulai dari pengertian router OS dan router board, fitur-fiturnya, cara penanaman dan pengelompokan router board, hingga arsitektur perangkatnya. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami secara mendalam bagaimana mikrotik bekerja sebagai perangkat jaringan yang efisien, fleksibel, dan banyak digunakan dalam dunia IT maupun bisnis jaringan. Nah, di sini ada daftar isi. Daftar isinya berupa router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, arsitektur router board. Nah, di sini ada mikrotik router board. Kalian tahu pengertian dari router board itu? Router board adalah perangkat keras atau hardware yang dirancang khusus untuk menjalankan sistem operasi router OS. Router board bisa dibilang sebagai otak dan tubuhnya jaringan, di mana seluruh fitur seperti routing, firewall, dan bandwidth management itu tuh terhubung, dijalankan dalam satu perangkat. Di sini ada mikrotik router board. Hardware dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, di sini tuh berupa alat-alatnya ya. Untuk yang A itu namanya router board. Fungsinya adalah otak utama router tempat OS dijalankan. Sedangkan yang di B itu namanya router wireless. Fungsinya adalah router dengan fitur Wi-Fi bawaan. Dan yang ketiga itu ada mini PC wireless card. Modul tambahan untuk koneksi wireless. Dan yang D itu ada router board desktop. Router siap pakai untuk jaringan kecil. Dan yang E itu ada access point, pemancaran Wi-Fi untuk memperluas sinyal. Dan yang F itu ada interface card, kartu jaringan tambahan untuk komputer. Terus kita lanjut ya. Di sini ada mikrotik router OS. Based on OS dapat diinstal di PC atau sebagai VM sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board standalone operating system berbasis Linux. Nah, kalian itu bisa mencari Linux yang ini ya, F3.3.5 kernel. Kalian bisa, kalau kalian nggak tahu bentuknya, kalian bisa cari di Google. Nah, untuk pengertiannya dari router OS itu sendiri tuh, kalian tahu nggak itu apa? Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh mikrotik. Sistem ini menjadi jiwa dari perangkat router board itu sendiri. Nah, kita lanjut ya kepada router features. Nah, router features ini tuh ada support, routing, firewall, terus bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, tools, dan ini ya. Terus di sini tuh ada router board name. Nama pada perangkat router board mikrotik dikategorikan menjadi 3 bagian utama yang disebut 3 symbol name. Contohnya adalah RB951. Nah, word. Nah, pada satu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Contohnya RB600, 800, 1000, 1001, 1002, 2011, 3011, 3011, 4011. Nah, itu tuh bisa ya. Terus kayak ini RB menunjukkan seri atau kelas router board 9,
seri atau kelas rotor, 5 jumlah port Ethernet, 1 jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, di sini ada router board tipe. Router board tipe. Setiap router board memiliki kode unik yang menjelaskan kemampuan dan fitur yang dimiliki. Contohnya adalah RB952, UI 5AC2, ND, dan TC. Nah, untuk RB-nya itu adalah router board, 9-nya adalah 900 seri, dan 5-nya adalah Ethernet, 2-nya wireless. UI itu adalah fitur board, dan ini 5AC2ND itu sebagai fitur wireless, dan TC sebagai jenis casing. Kode lainnya yang ada pada router board yaitu use support port USB dan memori lebih tinggi dan level lisensinya lebih tinggi. H more powerful CPU, G support 4 GB, S support port SFV, 5 support frekuensi 50 Hz, 2 support frekuensi 2,4 GHz, 52 bit 5 GHz dan 2,4 GHz. Terus di sini juga ada arsitektur router board. Nah, router board memiliki beragam arsitektur berdasarkan jenis prosesornya dan kinerjanya. Setiap arsitektur menggunakan software atau OS yang disesuaikan agar performnya optimal. Berikut ini adalah jenis-jenis arsitekturnya. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Terus software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Seperti ini nih. Contohnya adalah MIPSEB, CRSI1, dan CRS2, DISC, LDF, LGH, netbox, netmental, powerbox, dan seterusnya. Terus di sini juga ada lagi SMIPS, HAP mini, HAP little. Terus di sini juga ada lagi TILE, CCR series, PPC RB3, RB600, RB8. Terus di sini juga ada ARM dan seterusnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.